Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal serta penjumlahan dan pengurangan persen. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal bisa digunakan dengan memakai cara bersusun ke bawah. Kemudian yang kedua, posisi tanda koma harus sejajar, dan yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan seperti menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat biasa. Ini contoh nomor 1 ya anak-anak ya, 0,9135 ditambah 0,51. Nah, kita memakai cara bersusun ke bawah ya. Ingat bahwa nolnya ini harus sejajar. Ini 0, kemudian ini 0. Ini 0,9135 ditambah 0,51. Nah, ini ditambahkan langsung ya. Ini bisa langsung diturunkan 5, kemudian ini juga diturunkan lagi 3. Bu, apakah ini tidak ada temennya atau tidak ada yang ditambahkan dengan 3 atau 5 ini? Nah, ini sebenarnya di sini ada 0 ya anak-anak ya, tapi karena ini penjumlahan jadi tidak usah ditulis si nolnya itu. Nah, kemudian lanjut, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 9 ditambah 5 berapa ya? 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, kemudian disimpan di sini 1, kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, jangan lupa komanya di antara satuan ini 1,1235 ya anak-anak ya. Kemudian ini contoh yang kedua, mudah ya, 1,5 ditambah berapa Bu? Ditambah 13,512. Nah, ingat komanya harus sejajar di sini. Berarti ini 512, berarti di sini 3 posisinya satuan dan di sini posisi puluhan 1 ya. Nah, kita jumlahkan. Nah, bagaimana kalau penjumlahan? Di sini sebenarnya ada 0 ya anak-anaknya, tapi kita tulis lagi aja 2 dan 1. Di sini sebetulnya ada 0. Nah, tapi tidak perlu ditulis kalau penjumlahan. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian ditarik ke sini 1 ditambah 1 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, yang ini satunya diturunkan, komanya jangan lupa ya, 15,012. Lalu bagaimana kalau pengurangannya Bu? Nah, kita lihat yang ke pengurangan ya anak-anak ya. Nah, bagaimana kalau yang pengurangan Bu? Sama ya, yang pengurangan juga pakai cara bersusun ke bawah, kemudian posisi tanda koma harus sejajar, dan yang ketiga jumlahkan atau kurangkan seperti menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat biasa. Contoh ya, yang ini 0,84 dikurang 0,125. Nah, karena ini pengurangan ya anak-anaknya, berarti Bu, kalau pengurangan 5 ini apakah jadi 5? Kita lihat dulu ya angkanya. 0,84 ini sama dengan 0,840. Jadi di sini tuh ada 0. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita kurangkan sama seperti kita mengurangkan bilangan bulat biasa. 0 kurang 5 tidak bisa jadi 10 ya. 10 kurang 5 hasilnya 5. Kemudian yang ini tadi tinggal 3 ya. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Lalu untuk yang ini 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, yang ini koma, 0 dikurang 0 juga sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 0,715. Contoh yang keempat, 7,71 dikurangi 5,2. Ini dikurang. Nah, ini juga sebetulnya ada 0 di sini tuh ya. Tapi kalau yang ini boleh kita tulis, boleh tidak. 1 dikurang 0, 1 ya anak-anak ya. Kemudian 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu di sini koma, 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya 7,71 dikurang 5,20 sama dengan 2,51. Nah, lalu ini yang desimal ya anak-anak ya. Sekarang yang persen. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan persen bisa diubah dulu menjadi bentuk pecahan, kemudian dijumlahkan atau dikurangi, atau bisa langsung dijumlahkan atau dikurangi saja ya. Contohnya yang pertama ini 60% itu kan sama dengan 60 per 100 ya anak-anak ya. Ditambah 36% ini sama dengan 36 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang ya, tinggal 60 tambah 36 per 100. 60 tambah 36 berapa? 96 per 100. Sama dengan 96%. Atau bisa juga langsung saja ya. Berarti 60 ditambah 36, kalau ini langsung ya,
persen. Seperti itu, 60 ditambah 36, 96, tinggal dikasih persen. Gampang ya anak-anak ya. Di contoh yang kedua, kalau 5% itu berarti berapa Bu? 5 per 100 ditambah 17% itu 17 per 100 ditambah 50% itu 50 per 100. Kalau sudah seperti ini gampang ya, tinggal dibuat per 100. 5 ditambah 17 berapa? 22 ditambah 50 sama dengan 72 per 100 atau sama dengan 72%. Atau cara keduanya boleh langsung saja ya, 5 ditambah 17 ditambah 50% gitu ya anak-anak ya. 5 tambah 17 tadi berapa? 22 ditambah 50 sama dengan 72%. Gampang ya anak-anak ya. Sama pun halnya dengan pengurangan. Nih, pengurangan juga sama. Contoh, ini 38% sama dengan 38 per 100 ya, dikurang 15 per 100. Sama dengan yang ininya karena penyebutnya sama, jadi langsung saja 38 kurang 15 berapa? 38 dikurang 15 sama dengan 23 ya. 23 per 100 sama dengan 23%. Atau bisa juga langsung kita kurangi 38 dikurang 15% sama dengan 23%. Seperti itu ya anak-anak ya. Contoh yang keempat juga sama. Ini 100% itu sama dengan 100 per 100 atau satu kesatuan ya, atau 1 dikurang 25 per 100 dikurang 35 per 100 sama dengan 100 kurang 25 kurang 35 sama dengan 40 ya, 40 per 100 sama dengan 40%. Atau langsung saja bisa 100 dikurang 25 dikurang 35% sama dengan 40%. Seperti itu ya anak-anak ya, mudah ya.